Di hutan rimba yang lebat, hiduplah seekor kancil yang terkenal dengan kecerdikannya dan seekor buaya yang besar dan kuat. Suatu hari, kancil berjalan di tepi sungai untuk mencari makanan. Namun, ia menghadapi masalah. Ia harus menyeberangi sungai untuk mencapai hutan di seberang. Ia melihat gerombolan buaya sedang berjemur di tepi sungai. Buaya-buaya itu selalu lapar dan selalu memangsa hewan yang melewati sungai tersebut. Sebuah rencana licik pun terbersit di benaknya. Agar dapat menyeberangi sungai tanpa dimangsa buaya, kancil mendekati buaya-buaya itu dengan pura-pura ketakutan. Wahai buaya-buaya yang gagah berani, tahukah kalian, sungai ini telah dikutuk. Aku mendengar dari si burung hantu, siapapun hewan darat yang menyentuh air ini, semua hewan yang pernah berenang di sungai ini akan menjadi batu. Omong kosong apa lagi ini, kancil? Bukan omong kosong. Aku mendengar dari si burung hantu. Buaya itu saling berbisik. Ketakutan terlihat di mata mereka. Air sungai yang berkilauan memang tampak sedikit aneh hari itu. Kancil melihat kesempatan ini. Lalu si kancil berkata, ada cara hewan darat untuk menyeberang tanpa menyentuh air. Agar hewan yang pernah berenang di sungai ini selamat dari kutukan, kalian harus berjajar membentuk jembatan hidup, sehingga aku bisa melintas di atas punggung kalian tanpa menyentuh air. Buaya-buaya itu termakan kebohongan kancil, dan buaya itu setuju. Mereka berbaris rapi membentuk jembatan hidup di atas sungai. Kancil dengan cerdik dan cepat melompati punggung buaya-buaya itu hingga sampai di seberang. Begitu sampai di seberang, kancil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bodohnya kalian, tidak ada kutukan apapun. Aku hanya mengelabui kalian. Namun, tawa kancil terhenti. Tiba-tiba, air sungai bergolak hebat. Dari kedalaman sungai muncul sesosok penjaga sungai yang sangat besar dan menyeramkan. Siapa yang berani menyebarkan kebohongan dan menipu makhluk-makhluk di sungai ini? Suara penjaga sungai menggema di seluruh hutan. Buaya-buaya yang sedang kesal itu serentak menunjuk kancil. Dialah yang berbohong, Tuan Penjaga Sungai. Penjaga sungai menatap kancil dengan tajam. Sebagai hukuman atas kebohonganmu, kau harus kembali ke seberang tanpa menyentuh tanah atau air. Kancil panik. Ia harus kembali ke seberang dengan cara yang jauh lebih sulit. Ia harus melompat dari batu ke batu, bergelantungan di dahan-dahan pohon yang rindang di tepi sungai, dan berjuang melawan arus sungai yang deras. Beberapa kali, ia hampir jatuh dan terseret arus. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, kancil akhirnya sampai di seberang dengan tubuh yang kotor dan penuh luka. Ia menyadari betapa bodohnya kebohongannya. Kebohongan yang tadinya menyelamatkannya, kini telah membuatnya menderita. Sejak hari itu, kancil belajar bahwa kebohongan, meskipun mungkin memberikan keuntungan sesaat, pada akhirnya akan membawa bencana yang lebih besar. Ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk selalu berkata jujur.